Kebetulan kita punya satu ruangan yang kosong. Aku mau ruangan ini kita bener-bener sulap jadi layaknya diskotik. Kita udah habis-habisan di situ karena HP ku sampai katut tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Singkong dan Kopi, alhamdulillah wa nikmatillah. Hari ini kita ketemu kembali podcast Singkong dan Kopi di Jatim News Media. Hari ini tidak seperti biasa, kami berada di Kopi Prapen, tempatnya ngobrol anak muda-muda, tempatnya nongkrongnya anak milenial dengan menu yang sangat luar biasa. Tempat kita ngobrol. Bila perlu, hadir di Jalan Prapen, depannya Hotel Santika, ada namanya Kopi Prapen. Kopinya luar biasa, burgernya enak. Sahabat Singkong dan Kopi, hari ini saya ditelepon oleh sahabat saya, diceritakan tentang prestasi seorang anak muda. Beliau seorang saudara, Mas Sam. Assalamualaikum Mas Sam. Waalaikumsalam. Kameranya Mas Sam di sana. Waalaikumsalam semuanya. Mas Sam ini sahabat Singkong dan Kopi telah menyelesaikan beberapa film pendek dan alhamdulillah salah satu filmnya, ada beberapa film ya Mas Sam? Ada yang salah satunya dan hari ini lagi dibahas dan beliau diundang oleh Pak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif ya? Benar. Mas Sam? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih rawuhnya. Saya yang terima kasih udah diundang di sini. Saya yang terima kasih. Yang paling tidak Mas Sam, kami bangga dengan anak muda yang selalu berkreasi. Terima kasih. Dan anak muda selalu ingin menampilkan bukan mencari jati diri di luar, tapi mencari dirinya dengan kreasi. Tadi gimana kabarnya tadi ketemu dengan Pak Menteri gimana? Jadi gini, mungkin diundang khusus atau gimana? Ini saya luruskan. Jadi dari semua 215 film yang dimasukkan di dalam yang disubmit di namanya FSM Festival Sunday Movie. Ya, itu di create oleh Kemenparekraf untuk mewadahi para sinias itu seluruh Indo gitu. Seluruh Indonesia. Jadi 215 film yang disubmit itu seluruh Indonesia. 215 disubmit. Iya. Jadi Mas Sam dari Surabaya, Jawa Timur? Ya, kebetulan dari Jawa Timur ada beberapa pegiat juga dari komunitas dan salah satu lembaga juga ada yang ikut. Ada berapa ya, saya lupa sih kalau dari Jatim ya. Cuman yang juara duanya untuk peraih juara duanya itu dari Gresik. Dari Gresik. Juara satu siapa nih? Kalau juara satu kemarin tadi itu dari Jogja. Juara satu dari Jogja. Mas Sam sendiri juara berapa? Nah, kalau untuk saya kebetulan belum juara. Kebetulan juara. Cuman alhamdulillahnya tadi karya saya di play di highlight yang itu berarti masuk pilihan film pilihan bulan ini. Yang viral untuk bulan ini begitu? Yang dipilih sama mereka untuk bulan ini. Jadi ada beberapa film tadi di play di highlight sebelum acara dimulai. Saya hitung tadi ada sekitar 15 film yang dipilih dari 215. Dari 215? Ya. 200 tersisih, tinggal 15 nih? Iya, yang dipilih untuk di play di highlight itu ada 15 karya, cuman untuk juara diambil 2. No problem, yang penting masuk. Nggak apa-apa, yang penting masuk. Hari ini prestasinya seperti itu, tetapi next, besok Mas Sam harus lebih baik lagi. Apa yang perlu diperbaiki itu kira-kira? Atau lightingnya, kameranya, atau alur ceritanya, atau bagaimana? Kalau saya boleh bilang banyak sekali yang harus diperbaiki dari segi teknis terutama ya. Jadi ceritanya unik Om. Ini saya panggil Om atau apa ini? Bebas bro, Singkong dan Kopi. Oke, siap. Berarti panggil Om aja lah ya biar. Ada cerita unik di balik film Manah ini. Judul yang saya ambil ini Manah. Yang diambil dari dalam bahasa Jawa Manah itu hati nurani. Masya Allah. Lanjut. Hati nurani. Sebelum saya membuat atau meng-create Manah ini, sebelumnya ada film lagi. Untuk dilombakan di satu festival juga sebenarnya. Nah, festivalnya bukan FSM yang dibuat oleh Kemenparekraf itu tadi.
namanya ada festival di Malang itu Mavi Fest. Itu kita membuat untuk itu sebenarnya. Tapi karena kebetulan Kemenparekraf membuat, akhirnya kita juga submit lah di situ. Nah, sebelum Manah diproduksi itu ada namanya film lagi dari saya itu sama teman-teman gawean namanya itu gawean. Kita udah pengerjaan ya sekitar 75% udah mau selesai, tapi di tengah jalan akhirnya menemukan satu cobaan ya, saya ngomong satu cobaan lah ya buat kita satu tim. Kita udah habis-habisan di situ karena apa ya, lek bahasa Jawane iku HP ku sampai katut untuk memproduksi film itu. Karena saya rasa itu masih pengorbanan kecil gitu. HP kan masih gampang lah, rezeki bisa dicari kan, kita bisa beli yang baru gitu. Tapi kalau untuk karya ini kesempatan itu kan nggak datang 2 kali. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk menjual HP, akhirnya hasil penjualan HP itu buat produksi film itu tadi. Dan akhirnya pada malam tanggal berapa tuh 2021 yang lalu. Oke, 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu hilang filenya. Masya Allah. Jadi ceritanya lucu, ketika kita mau download satu file dari internet itu waktu H-2 mau tahun baru itu udah. Laptopnya kena ransomware. Jadi semua file terkunci. Mau tidak mau kita restart laptopnya. Semua file pengerjaan karya di situ semua hilang. Mau mulai yang baru. Ya. Oke. Saya ingin fokus kepada Manah. Ya. Sebuah karya film tadi. Ya. Khusus untuk Manah, alur ceritanya bagaimana? Sinopsisnya ataupun pengerjaannya yang alur ceritanya bagaimana? Ya, kalau untuk Manah sendiri ceritanya itu ada satu wanita. Ini tinggal dengan anaknya. Ini latar belakangnya sudah pandemi. Nah, tapi ini bukan true story kan? Oh enggak, fiksi. Fiksi. Ini fiksi. Lanjut. Ini cerita fiksi. Jadi ceritanya si ibunya ini udah bingung mau cari kerja di mana. Akhirnya ngajak si anak itu keliling lah cari kerjaan dan segala macam. Cuman si anak ini nggak tahu ibunya mau kemana gitu kan. Akhirnya masuklah, ibunya terpaksa ngajak anaknya masuk. Waktu itu saya ceritakan di dunia malam. Masuk satu klub intinya. Situ bertemu salah satu petinggi atau yang mengelola klub itu, bahwasanya minta ingin dipekerjakan di situ, apapun beliau siap dipekerjakan sebagai apa. Padahal di situ beliau ngajak anaknya gitu. Nah, karena ceritanya Manah ini adalah hati nurani, saya ingin menceritakan bahwasanya semua orang yang berada di tempat yang buruk atau orang-orang yang orang-orang yang terlihat buruk di luar itu belum tentu buruk, pasti memiliki sisi baiknya. Situ saya ingin menunjukkan bahwasanya nggak semua orang misalnya di klub atau apa, nggak semua orang itu buruk. Itu mereka karena menutupi kesedihan atau apalah kayak gitu. Artinya terkadang kita harus menaruh kacamata kita. Ketika kita hanya melihat fokus bahwa keburukan orang. Kacamata itu kita ganti dengan mata kita sendiri untuk melihat sesuatu yang jauh lebih baik, agar kita tidak menjadi orang yang dengki kan gitu. Oke, lanjut. Benar sekali seperti itu. Jadi karena gini, saya ngambil ini sebenarnya dari beberapa cerita teman saya yang bertato, yang gondrong dan segala macam itu, mereka mendapatkan perilaku ada diskriminasi lah ya. Iya, ada diskriminasi di situ. Makanya pengen menggambarkan di situ bahwasanya orang-orang ini sebenarnya mampu kok jadi orang baik. Bahkan beliau-beliau ini seharusnya orang-orang baik, cuman karena keadaan yang memaksa, akhirnya mereka seperti itu. Oke, lanjut ceritanya tadi terus. Ya, ceritanya akhirnya singkat cerita si bos ini tadi nggak tahu kalau si ibunya ngajak anaknya, nggak tahu awalnya, karena ibunya masuk ke ruangan bosnya itu, anaknya ditinggal di luar. Jadi anaknya lihat orang-orang ya pada minum dan segala macam. Pada saat terakhir bosnya bilang bahwasanya belum bisa dipekerjakan di sini karena di sini masih belum butuh pekerja baru,
Disitulah si ibu ini merasa, oh ya udah mungkin saya tunggu beritanya Pak, mungkin bisa ya barangkali ada yang keluar atau mengeluarkan diri kayak gitu. Keluarlah si ibu, tapi waktu keluar itu pintunya nggak sengaja kebuka, kelihatan anak kecil itu tadi. Ibu itu langsung memeluk anak itu, bahasanya sesusah ini cari pekerjaan di masa ini, dan nggak sengaja si bos itu tadi lihat ibu dan anak itu berpelukan. Lalu si bos ini ya bertanya-tanya gitu, dia tanya, itu siapa ya kira-kira ya. Nah kebetulan waktu ibu itu keluar dari studio, keluar dari ruangan bos itu tadi, dia ngasih nomor, ini Pak nomor saya, barangkali nanti butuh pekerja dan segala macam. Singkat cerita langsung si ibu dan anak itu tadi pulang. Dengan polosnya anak itu tadi tanya, Bu, itu tadi tempat apa sih, kayak gitu kan. Yang pasti kan ibu kan, ini namanya ibu ya nggak mungkin kan ngomong itu tempat gini, nggak mungkin vulgar. Iya. Nah, di situ ibunya ngomong, oh enggak, itu itu tempat temen ibu SD, tempat usaha temen ibu SD. Jadi kan kita tadi lewat sini ya sekalian silaturahmi nak, kayak gitu. Lalu di pertengahan percakapan ibunya ngomong bahasanya, Duk, kalau Jawanya kan, Duk, besok-besok kamu sekolah ya, biar nggak kayak ibu. Biar kamu punya, paling tidak masa depanmu itu bisa terselamatkan kalau punya pendidikan. Oke, akhirnya jalan, ibu dan anak itu tadi, tiba-tiba bos itu tadi nelpon. Diangkatlah sama ibu itu tadi. Awalnya curiga karena kenapa kok tiba-tiba nelpon, padahal tadi bilang kan nggak bisa karena pekerja masih full di situ, belum bisa mengerjakan orang baru. Nah, situ akhirnya bos menjelaskan bahwasanya itu tadi siapa yang ibu ajak. Nah takutnya ibu ini anaknya yang jadi sasaran gitu. Oh itu anak saya Pak, kenapa ya Pak? Menjawab dengan takut. Akhirnya si bos itu menjelaskan dengan nada apa ya, agak gusar, agak gugup. Enggak bu, maksud saya tanya itu tadi siapa? Kok apa namanya ngajak anak kecil di tempat seperti itu kan nggak elok gitu. Ternyata hati nurani juga tampak kan? Di situ sebenarnya punchline-nya saya naruhnya di situ. Nah, akhirnya si bos tadi menawarkan bantuan. Ibu, saya lihat ini adalah orang baik, jadi saya menawarkan bantuan. Ya berupa dana nggak banyak. Ibu terserah untuk jualan apapun, terserah. Karena saya niatnya bantu dan nggak ada perjanjian untuk membalikan. Si bos bilang seperti itu. Ini saya murni membantu karena saya tahu ibu ini orang baik, kayak gitu kan. Situ aja. Udah. Berapa menit itu durasinya? Durasinya 11 menit 30 detik. 11 menit. Masa apa bedanya dengan yang ditampilkan di TikTok? Kan banyak tuh kan ya. Bahkan mereka dari asing loh. Ya. Apa bedanya dengan itu? Untuk apa ini? Video? Iya, videonya. Gini, kalau film itu kan pasti ada kaidah-kaidah yang kita harus terapkan juga, teori-teori dan sebagainya macam. Itulah. Kalau mungkin video-video di TikTok itu mungkin kan untuk konten-konten harian atau konten-konten yang enteng ya mungkin bebas lah, nggak ada kaidah-kaidah tertentu yang harus ditaati. Oke, masa berarti kan harus menyiapkan skenario-nya. Iya, benar. Benar. Terus kemudian pemeran daripada itu karakternya harus cocok dengan siapa, face-nya harus bagaimana, situasi dan kondisinya. Iya. Oke, lanjutkan gimana? Ya, kembali lagi ke cerita awal tadi Om, bahasanya kita membuat film Manah ini dikarenakan musibah itu tadi menimpa kita. Bahasanya file kita hilang. Akhirnya saya mengumpulkan kru, ayo Rek, cepet ini festival ini udah mau dimulai, udah mau ditutup maksudnya. Ayo kita cepet yuk. Ini kira-kira cerita apa ya? Terus talentnya siapa? Skripnya seperti apa? Seperti itu. Akhirnya kumpullah teman-teman, brainstorm bareng di situ, kita cari talent dan segala macam. Banyak yang bilang, oh maaf nggak bisa karena kan itu mau tahun baru Om, dan H-2 tahun baru. Akhirnya saya terima kasih ke teman-teman yang mau join ya di kru dan talent, terutama talent ya, karena project ambisius juga ini Om, termasuk kita pengerjaan cuman 2 hari shoot,
produksi post production itu 1 minggu, editing, pembuatan musik dan segala macam itu 1 minggu. Jadi benar-benar project ambisius. Jadi semua talent itu yang bekerja dan kru itu benar-benar kejar tayang. Oke, Mas Sam, kejar tayang. Zaman sekarang kan era digital. Iya, Om. Makin memudahkan kita untuk berkarya. Iya. Yang diperlukan hanya kamera aja atau gimana? Ketika kita editing kan bisa menampilkan musik-musik kan dari kita upload dari mana, bagaimana seperti itu? Untuk di zaman sekarang. Iya. Kebutuhan konten atau? Ya untuk film. Untuk film. Iya. Menurut saya kalau film itu sendiri kan nggak menentukan dirinya apa. Nah, artinya yang ada kaitannya dengan filmnya Mas Sam, kan apakah mengambil yang sudah ada di medsos sehingga apakah harus dicarikan lagu yang khusus atau gimana? Ya, jadi saya bilang kepada kru dan talent bahasanya semua yang dibuat meskipun kita kejar tayang harus original. Harus original. Okay. Jadi semua lagu scoring, semua lagu soundtrack dan segala macam sound yang kita buat itu murni kita buat sendiri. Artinya high quality ya? Ya, saya nggak bilang high quality tadi, tapi kita berusaha buat sendiri lah. Oke. Ya. Oke, Mas Sam. Ya. Puaskah dengan prestasi yang dicapai hari ini dengan film Manah tadi, short film, terus kemudian bisa bertemu dengan Pak Menteri, kemudian sudah masuk dari 215, panjangnya sudah masuk 15, sudah puaskah dengan langkah itu? Atau harus mencapai apa lagi? Sebentar lagi harus sasarannya apa lagi begitu? Ya, saya pribadi belum puas dengan apa yang saya capai hari ini. Tuh menurut saya awal juga belum. Menurut saya ini cuman apa ya Om ya? Karena kan saya ikut festival ini kan iseng-iseng berhadiah. Oke. Iseng-iseng berhadiah. Saya jujur. Tapi walaupun iseng-iseng berhadiah kan tidak dilakukan dengan serius kan? Oh iya, tentunya karena awal kita pembuatan memang kita nggak menarget untuk juara. Oke. Di semua festival kita nggak menarget untuk juara. Yang penting kita ini tahu dan kita punya tempat wadah untuk nampung karya kita gitu. Percuma kalau kita berkarya tapi ujung-ujungnya cuma diupload gitu. Mas Sam, sebelum itu pengalaman apakah yang mampu mendorong, pengalaman yang mampu menjadikan sebuah guru, pengalaman apa yang menjadikan sebuah pendidikan sehingga Mas Sam sekarang sudah mengambil langkah seperti itu? Ya, pengalaman orang kan yang mau jadi bintang film atau sutradara kan harus magang dulu ini. Nah, kalau Mas Sam bagaimana? Jadi gini, karena saya itu sebenarnya saya suka dunia videografi dan perfilman itu dari SMK. Oke. Kebetulan SMK saya SMK musik. Oh, musik. Dan musik itu kaitannya dengan video juga bisa, kaitannya dengan bla juga bisa. Banyak kaitannya. Sinema begitu ya? Ya, bisa dikaitkan. Dan menurut saya kalau saya menjadi musisi yang hanya musisi sebagai player, orang yang nggak sekolah musik bisa, menurut saya seperti itu. Nah, apa yang harus membedakan? Paling enggak saya mikir gini, saya harus ada bedanya gitu loh sama orang-orang itu, karena saya harus karena sekolah gitu loh, karena saya sekolah. Akhirnya pada saat itu saya tanya ke beberapa guru musik ini kaitannya kemana aja gitu. Dari situ motivasinya timbul Om. Musik itu, kata guru saya, musik itu luas, tinggal kamu memilih jalan yang mana. Kamu jadi artis, kamu jadi gurunya, kamu jadi mungkin produsernya, atau kamu jadi pengamat musiknya. Banyak, tinggal kamu milih. Nah, di situ saya memilih karena saya suka videografi. Akhirnya musik ini bisa nggak ya masuk videografi, bisa nggak ya? Ternyata bisa. Mas Sam, tentunya menentukan sebuah pilihan judul mana? Iya. Menentukan sebuah episode daripada sebuah film. Iya. Menentukan karakter daripada pemerannya. Iya. Menentukan daripada intro daripada musiknya. Iya. Ini kan juga perlu pengalaman. Adakah pengalaman yang tadi Mas selain di SMK tadi? Oh iya, pengalaman. Kalau pengalaman untuk spesifik ke film ya, jujur saya baru tahun 2019 itu baru masuk ke scoring musik film. Jadi waktu itu saya Joko Anwar
Joko Anwar membuat satu sayembara. Waktu itu filmnya di Gundala itu, film Gundala itu, dia membuat sayembara untuk ngisi sound scoringnya di trailernya Gundala. Dia membuat sayembara. Ikutlah saya di situ. Situ saya ketemulah kompetitor-kompetitor yang memang di bidangnya gitu, di film scoring. Iya, expert mereka sudah. Iya, dan pengalaman saya kan di situ, ya saya coba-coba kan ya Om ya. Aku pengen dikenal orang sebagai produser musik. Oh ini ternyata Joko Anwar bikin sayembara kayak gini. Ikutlah saya Om, saya submit karya saya itu, isian saya. Ya meskipun nggak masuk, tapi akhirnya saya tahu, oh ternyata taste-nya orang tuh berbeda-beda. Oh, oke. Dan saya nggak bisa membawa idealis musik saya di situ. Nah, Nggak bisa. Makanya dari itu akhirnya saya, oh ternyata orang itu punya taste masing-masing. Kita harus ngikutin pasar paling tidak. Nah, idealis harus dicopot, bajunya kita harus dicopot ketika kita mau memproduksi sesuatu, apalagi untuk dikonsumsi publik ya. tentunya pada saat mempersiapkan film mana itu panjenengan juga harus menyiapkan paling tidak infrastrukturnya, segala macam. Tadi bicara sama si Renal, bagaimana anak kecil berada di klub malam, ini kan juga nggak masuk di aturan gitu. Terus gimana penyelesaiannya itu? Kebetulan kita punya satu ruangan yang kosong, jadi kita manfaatkan. Aku bilang ke teman-teman, aku mau ruangan ini kita benar-benar sulap jadi layaknya diskotik. Oh, kayak klub malam gitu ya? Iya. Jadi satu ruangan dibuat seperti itu? Iya, benar Om. Ya emang kalau saya bayangkan kalau mereka harus dimasukkan ke klub yang sebenarnya kan jadi masalah. Pasti jadi masalah juga. Itu adalah sebuah kreasi. Mas Sam, Ya. setelah itu tadi, kesulitan-kesulitan apa ketika harus membuat film-film pendek yang ingin dipakai di ajang sebuah festival? Ya. Gimana? Kalau kesulitan itu yang terutama pasti dana ya. Oke. Pasti dana. Yang kedua kita pencarian talent. Oke. Sebagus apapun ceritanya, ketika kita eksekusi di lapangan dan talent nggak bisa memerankan dengan baik, saya rasa nggak akan tersampaikan gitu pesan yang mau disampaikan sama sutradaranya. Kira-kira kalau Haji Noman sebagai host Singkong dan Kopi ini talentnya film apa ini? Kalau ini bisa sih kayaknya. Bisa Yang paling penting sekarang begini, hari ini kita luar biasa bicara sahabat Singkong dan Kopi, bahwa tanpa terasa bahwa kita tadi ngobrol sudah jauh. Iya. Paling tidak ke depan kita mengharapkan bahwa muncul kreasi-kreasi baru kan begitu. Pertanyaan yang menggelitik di saya, kenapa produksi sinema kita, produksi yang seni itu kalah dengan daerah-daerah yang lain? Jawa Timur dan Surabaya ini. Apa kurangnya orang berkreatif, kurangnya sekolahnya, kurangnya talent tadi, atau kurangnya bintangnya, atau bagaimana? Gini Om, dari hari ini tadi, ya alhamdulillahnya saya mendapatkan satu pencerahan gitu. Nah ini mantap. Dari festival Sunday Movie yang diadakan Kemenparekraf tadi, saya melihat undangan kan. Ini undangannya Jawa Timur ini siapa aja? Audiensnya. Ya. Oke. Dari Jawa Timur aja udah saya lihat kan, mereka kayak bikin satu list gitu, Jawa Timur sendiri, Sulawesi sendiri seperti itu. Oke. Iya. Jadi tadi itu seluruh Indonesia gitu ya? Seluruh Indonesia. Oke. Seluruh Indonesia. Tertinggi Yogyakarta. Mantap. Yang kedua Jawa Barat. Kita menduduki ketiga Jawa Timur. Saya lihat di dalam list Jawa Timur, Surabaya banyak sekali. Nah, saya rasa teman-teman kreatif di Surabaya ini banyak. Cuman mereka nggak menemukan satu tempat yang bisa mewadahi mereka untuk berkreasi. Contohnya seperti FSM ini, mereka kan ada tempat untuk menunjukkan karyanya gitu loh. Nggak mungkin kan mereka membuat satu karya atau memproduksi satu film gitu ya kan tanpa ada tempat yang mewadahi gitu. Nggak mungkin juga kan. Ya mungkin satu dua orang mungkin untuk kepuasan diri mungkin ada membuat film, ya saya buat kepuasan aja, nggak ada tujuan apa.
ada mungkin, tapi untuk artinya ada film-film memang sengaja untuk komersial. Iya benar ada, dan itu sangat banyak Om. Oke. Dan itu sangat banyak. Nah, Tetapi film-film yang memberikan edukasi, saya rasa untuk sekarang kurang. Ya saya berani bilang seperti itu karena saya melihat edukasi itu dikesampingkan. oke. Mas Sam, saya salah sebentar. Ya. Pesantren, potensi. Ya. Bagaimana Anda melihat pesantren dengan lingkupnya yang sederhana, lingkupnya yang polos? Ya. Tidakkah ini mampu untuk diangkat menjadi sebuah karya atau sebuah cerita film? Ya ini. Gak apa-apa loh, ini kan begitu ya. Iya. Tapi jangan sampai nanti judulnya belakangan aja. Oke. Supaya nggak dicontoh orang. Siap. Iya bahaya. Iya. Paling tidak kan saya kasih umpan nih kan Siap, begitu. siap. Mas Sam tinggal mikirnya gimana. Yang penting jawabannya. Iya. Bagaimana? Ya, untuk gini, kebetulan nama komunitas saya ini adalah komunitas film anak kampung, yang dimana orang-orang itu kan stigma masyarakat bahwasanya anak kampung itu nggak punya atau mungkin terkesampingkan dari teknologi di stigma masyarakat. Okay. Nah, makanya saya meng-create satu komunitas ini, ingin menampil semua itu bahwasanya anak-anak kampung ini bisa berkreasi. Okay. Nah, untuk pesantren itu tadi itu sejalan dengan komunitas kita karena gini Om, film-film yang kita angkat itu adalah cerita-cerita yang memang ada di masyarakat, terkecuali Mana ya, Mana ini fiksi, tapi memang ada satu apa ya, bisa dibilang satu scene di mana dia menceritakan itu ada satu cerita asli di situ ada, cuman keseluruhannya adalah fiksi. Nah, untuk pesantren sendiri ini saya kira menarik Om, karena kan orang kan melihat pesantren kan, mohon maaf ya, banyak orang melihat ini di kalangan kuno, tertinggal dan jorok. Mereka menganggap jorok dan menganggap sebagai penjara di situ. Ada kan satu pesantren yang memang membuat peraturan bahwasanya nggak boleh bermain HP dan segala macam. Saya rasa itu it's okay Om, karena gini, ketika kita belajar agama ya apalagi kita harus serius gitu loh. Kalau anak-anak ini tercampur pemikirannya dengan hal-hal yang di luar konteks mereka pelajari, saya rasa akan percuma gitu loh. Pesantren itu menurut saya satu tempat yang potensi sekali untuk diangkat, karena saya rasa cerita-cerita di balik di dalam pesantren itu menarik karena gini, satu pesantren itu bisa menampung ya katakanlah 100 orang. Dari 100 orang itu berbagai daerah. Nah, dari berbagai daerah itu mereka membawa kesenian dan tradisi ataupun budaya masing-masing diketemukan dalam satu lingkup. Terjadi diversity di situ. Ya. Itu ya bisa dikatakan gambaran negara kita, Pancasila juga di situ kan. Ya, Mas Sam. Ya. Pesantren juga luar biasa. Sangat luar Kita biasa. tidak bicara tentang kearifan lokal. Ya. Seperti pesantren Sukoharjo, Ya. Situbondo. Itu tidak santri dari seluruh Indonesia. Santri dari Palestina masuk, mancanegara. Iya. Oke, Mas Sam. Saya punya sahabat nih. Namanya Mas Arif Afandi. Dulu beliau dari Jogja. Tentunya terhadap persoalan seni ini beliau sangat mendukung. Suatu saat bagaimana kalau kawan-kawan yang pemerhati seni dan ini harus ditemukan dengan tokoh-tokoh yang punya idealisme, tokoh-tokoh yang ingin anak muda maju untuk menggebrak agar Surabaya dan Jawa Timur tidak ketinggalan. Sahabat Singkong dan Kopi khususnya Gubernur Bu Khofifah, Mas Erik dan seluruh bupati kepala daerah se-Jawa Timur, wali kota, marilah kita berpikir, marilah kita dorong anak-anak muda kita untuk berkreasi. Dan ternyata mereka sudah bekerja tanpa daripada perhatian pemerintah dan mereka sekarang sudah berada di posisi nasional. Kapan lagi waktunya kita untuk mendorong mereka untuk semakin maju, bahkan karya-karya mereka sampai ke mendunia. Mas Sam, di akhir pertemuan kita, monggo closing statement-nya bagaimana, disampaikan harapannya bagaimana, ke depan bagaimana, mengajak kawan-kawan muda kita bagaimana, silakan monggo. Oke. Kalau saya pribadi, saya nggak biasa untuk berharap. Yang saya lakukan adalah terus menghadapi apa yang ada di depan saya, dan apa ya, intinya harus selalu berkarya teman-teman. Untuk teman-teman di sana itu
Jangan sekali-sekali terhalang oleh materi, terhalang oleh gear, ya untuk di perfilman ini ya aku ngomongnya. Terhalang oleh pengetahuan. Menurut saya pengetahuan akan mengikuti ketika kita mau terjun di situ. Akan mengikuti dengan sendirinya gitu. Jadi buat teman-teman ya nggak usah minder untuk alat dan aku alatnya kayak gini aku nggak mau nanti takut, nggak usah, udahlah berkarya aja udah. Dan yang penting ini ya, jangan money oriented dulu. Jangan money oriented, karena kalau money oriented awal-awal itu akan sakit kok, bakal sakit. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Mas Sam. Sama-sama. Sahabat Singkong dan Kopi, ingat bahwa ketika kita berkarya, lakukanlah karena itu proses. Dan ingat, ketika proses itu kita lakukan, perjuangan kita lakukan, hasilnya tidak akan mengkhianati apa yang ingin kita sampaikan. Terima kasih Mas Sam. Kita harus ketemu kembali untuk mengangkat anak muda jauh lebih baik dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Singkong dan Kopinya begini. Begini nih, tempel nih. Ya.